Halo kawan Inikoper, selamat datang di Inikoper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Di sini kita akan menggali berbagai aspek perubahan sosial, menantang asumsi-asumsi lama, dan mencari cara-cara baru untuk menciptakan dampak positif di dunia. Saya Dani Wahyu Munggoro, dan kita akan membahas 3 asumsi yang seringkali menyesatkan dalam memahami perubahan sosial. Siap untuk menyelam lebih dalam? Yuk, kita mulai. Asumsi pertama yang akan kita bongkar adalah setiap mengapa memiliki sebab yang jelas. Seringkali kita tergoda untuk mencari satu penyebab utama dari suatu peristiwa. Misalnya, ketika terjadi kerusuhan sosial, kita mungkin langsung menunjuk satu faktor seperti kemiskinan atau ketidakadilan sebagai biang keladinya. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Perubahan sosial itu seperti jalinan benang yang rumit, kawan Inikoper. Banyak faktor yang saling terkait dan berinteraksi, mulai dari ekonomi, politik, budaya, teknologi, hingga lingkungan. Ambil contoh gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Tidak bisa kita katakan bahwa gerakan itu hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Diskriminasi yang mendarah daging, warisan kelam perbudakan, gelombang aktivisme politik, pergeseran nilai-nilai budaya, semuanya berperan dan saling menguatkan. Jika kita terpaku pada satu penyebab, kita bisa salah langkah dalam mencari solusi. Bayangkan kita hanya fokus pada solusi ekonomi untuk mengatasi masalah kompleks yang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Solusinya jadi tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Itulah mengapa penting untuk melihat gambaran besarnya. Nah, asumsi kedua yang tak kalah menyesatkan adalah memahami bagian-bagian menjelaskan keseluruhan sistem. Ini ibarat kita ingin memahami cara kerja jam tangan hanya dengan mengamati setiap gear dan pegasnya secara terpisah. Kita jadi lupa bahwa interaksi antar komponen itulah yang membuat jam tangan berfungsi. Dalam sistem sosial, interaksi antar individu, kelompok, dan institusi menciptakan dinamika yang unik dan seringkali tidak terduga. Kita tidak bisa memahami pasar saham, misalnya, hanya dengan mempelajari perilaku individu investor. Kita perlu melihat bagaimana interaksi kolektif mereka, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan tren sosial, membentuk pergerakan pasar secara keseluruhan. Jika kita hanya fokus pada bagian-bagian kecil tanpa memahami interaksinya, intervensi yang kita lakukan bisa jadi gagal total. Kita perlu melihat sistem secara holistik. Kawan Inikoper. Sekarang kita sampai pada asumsi yang ketiga, yaitu pola masa lalu membantu memprediksi masa kini dan masa depan. Memang, sejarah memberikan kita pelajaran berharga, tapi menganggap bahwa masa depan akan selalu mengulang masa lalu itu ibarat mengemudi mobil hanya dengan melihat spion. Berbahaya, bukan? Dunia terus berubah. Teknologi berkembang pesat, nilai-nilai bergeser, dan peristiwa tak terduga bisa terjadi kapan saja. Lihat saja bagaimana internet merevolusi cara kita berkomunikasi, atau bagaimana pandemi COVID-19 mengubah tatanan dunia dalam sekejap. Pola masa lalu tidak bisa memprediksi hal-hal seperti ini. Jika kita terlalu terpaku pada pola lama, kita bisa kehilangan peluang dan gagal beradaptasi dengan tantangan baru. Kita perlu tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan siap untuk mengubah strategi jika diperlukan. Jadi, kawan Inikoper, mari kita rangkum pelajaran kita hari ini. Perubahan sosial itu kompleks, non-linear, dan seringkali tidak terduga. Jangan terjebak pada asumsi bahwa setiap mengapa memiliki sebab yang jelas, bahwa memahami bagian-bagian akan menjelaskan keseluruhan sistem, dan bahwa pola masa lalu akan selalu terulang. Kita perlu menerima ketidakpastian, berpikir secara sistemik, dan bersikap adaptif. Dengan begitu,
kita bisa lebih memahami dinamika perubahan sosial dan berkontribusi secara lebih efektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kawan ini Koper, setelah kita menyadari bahwa perubahan sosial itu kompleks dan tidak linear, apa langkah selanjutnya? Pertama, kita perlu melepaskan diri dari mentalitas solusi instan. Tidak ada satu peluru ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Sebaliknya, kita perlu mengembangkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Kedua, mari kita tingkatkan kemampuan kita untuk berpikir sistemik. Ini berarti kita perlu melihat masalah dari berbagai perspektif, mengidentifikasi keterkaitan antara berbagai faktor, dan memahami bagaimana intervensi di satu area dapat berdampak pada area lain. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti sistem mapping untuk memvisualisasikan hubungan sebab akibat dan mengidentifikasi titik-titik ungkit potensial untuk perubahan. Ketiga, kolaborasi adalah kunci. Karena perubahan sosial melibatkan banyak pemangku kepentingan, kita perlu membangun jembatan, menjalin komunikasi yang efektif, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas terdampak, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta. Ingat, perubahan yang langgeng membutuhkan usaha kolektif. Keempat, mari kita menjadi pembelajar yang adaptif. Dunia terus berubah, dan kita perlu siap untuk menyesuaikan strategi kita berdasarkan informasi dan kondisi baru. Ini berarti kita perlu secara teratur memantau dampak dari intervensi yang kita lakukan, mengumpulkan umpan balik, dan bersedia untuk mengubah arah jika diperlukan. Jangan takut untuk bereksperimen dan belajar dari kegagalan. Kelima, rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Perubahan sosial seringkali merupakan proses yang panjang dan penuh tantangan. Mengakui dan merayakan pencapaian-pencapaian kecil di sepanjang jalan dapat membantu kita menjaga motivasi, membangun momentum, dan menginspirasi orang lain untuk bergabung. Kawan ini Koper, menciptakan perubahan sosial yang positif memang tidak mudah. Tetapi dengan memahami kompleksitasnya, berpikir secara sistemik, berkolaborasi dengan berbagai pihak, bersikap adaptif, dan merayakan kemajuan, kita dapat meningkatkan peluang keberhasilan kita secara signifikan. Ingatlah, setiap langkah kecil, sekecil apapun itu, dapat membawa dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten dan kolektif. Ingatlah, perubahan dimulai dari kita. Mari kita terus belajar, berkolaborasi, dan berinovasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode ini Koper selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah menginspirasi.